tahun sebelumnya tidak ada materi ini atau belum ada materi ini. Kemudian karena perkembangan kurikulum kita, sehingga ada tambahan materi pangan fungsional untuk permasalahan diabetes, terutama tipe 2. Hmm. Baik, ini sudah kelihatan belum di layar kalian? Sudah ya? Baik. Hmm. Kita akan membahas pangan fungsional untuk diabetes, terutama diabetes tipe 2. Nah, tentu kalian sebagai mahasiswa yang sudah masuk ke semester agak atas, sudah bisa membedakan apa itu tipe 1, tipe 2, dan tipe yang lain. Tapi kita lihat sekilas lagi ya di sini. Apa saja tipe penyakit diabetes yang di sebelah kiri ini? Jadi diabetes itu ada beberapa tipe. Penyebabnya yang pertama adalah memang sudah tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Itu kita sebut sebagai diabetes tipe 1. Kemudian yang tipe 2 itu masih bisa memproduksi insulin, tetapi jumlahnya tidak cukup atau kerja insulin itu tidak optimal. Tidak mampu memberikan efek yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada lagi gestasional diabetes. Itu diabetes yang terjadi pada saat seorang ibu atau calon ibu itu hamil, terjadi perubahan hormon sehingga kemudian dia mengalami diabetes. Diabetes ini itu sering dikaitkan dengan berat badan bayi yang nanti besar. Jadi ada banyak kasus ibu yang mengalami diabetes gestasional itu ketika anaknya lahir itu lahir dengan berat badan 4 kilo lebih. Kemudian ada lagi diabetes tipe lainnya yang disebabkan karena obat, jadi mengkonsumsi obat tertentu sehingga kemudian gula darahnya naik atau karena penyakit gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas itu, kita akan lihat diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu diakibatkan dari dua hal. Yang pertama tentu saja adalah produksi insulinnya berkurang. Kemudian yang kedua, tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin itu dengan baik. Gejalanya apa? Gejalanya yang pertama sering haus, gampang lapar, sering berkemih, gampang lelah. Kalau luka sulit sembuh dan penglihatan mulai kabur. Nah, siapa yang beresiko? Yang beresiko itu ada yang berat badannya berlebih atau overweight, aktivitas fisiknya kurang, kemudian riwayat diabetes, dia punya riwayat diabetes, dan yang usianya lebih dari 45. Nah, dari faktor-faktor risiko ini, yang paling banyak berpengaruh ada di berat badan yang berlebih dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian seperti biasa, bagaimana kita mencegah atau terhindar dari diabetes tipe 2? Olahraga teratur, menjaga berat badan, makan yang seimbang, dan tidak merokok. Itu yang pengantar sedikit pengantar tentang diabetes tipe 2. Misalnya kalian.
pelajari di mata kuliah yang lain sebenarnya. Nah, dari faktor-faktor tadi sudah sempat kita singgung ya, ada kelebihan berat badan dan rendahnya aktivitas fisik. Dua hal ini adalah menjadi faktor resiko utama diabetes mellitus tipe 2. Karena itu, untuk mengurangi atau mengatasinya, poin yang utama yang bisa kita lakukan adalah mengubah gaya hidup dengan mengendalikan berat badan atau menambah aktivitas fisik. Nah, tapi hal ini sulit dilakukan ya, karena sepertinya sekarang justru terjadi pergeseran diabetes tipe 2 itu ke arah bukan lagi yang 45 tahun ke atas, tetapi justru ke arah yang semakin muda. Itu eh, pria maupun wanita dewasa atau bahkan remaja atau bahkan anak-anak itu sekarang banyak yang berisiko tinggi kena diabetes tipe 2. Sama dua penyebab utamanya adalah berat badan yang terlalu tinggi, IMT yang terlalu tinggi, dan malas bergerak. Nah, itu yang perlu kita ubah. Nah, selama ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa komposisi pola makan, jadi di situ ada juga asupan energi dan lain-lain mempengaruhi perkembangan dan, oh maaf, mempengaruhi perkembangan diabetes tipe 2. Ini ya, ini gejala utama tadi sudah sempat kita bahas. Kemudian ada beberapa gejala tambahan. Oke. Nah, saat ini sedang berkembang juga metode untuk memodifikasi pola makan di kalangan penderita diabetes atau di kalangan orang-orang yang memiliki potensi kena diabetes. Nah, apa yang dipikirkan ketika kita mengubah pola makan itu? Kita akan mencari makanan yang memaksimalkan efek metabolisme yang menguntungkan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita perlu mencari makanan yang dapat mempengaruhi target fisiologis tertentu, mempengaruhi pencernaan dan pengelolaan kelebihan berat badan, serta diabetesnya itu. Jadi yang umum itu memang di poin mengurangi berat badan, menambah aktivitas fisik. Nah, seiring berkembangnya ilmu tentang sifat fungsional dari makanan, maka kemudian kita juga turut berusaha, jadi manusia itu berusaha untuk mencari jenis makanan apa yang bisa, yang terbukti itu bisa menekan resiko munculnya diabetes. Nah, dari berbagai jenis sifat pangan fungsional itu, ada beberapa hal yang di jurnal yang saya baca, itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil untuk sifat fungsional tertentunya, itu bisa kita ambil untuk dimanfaatkan dalam penanganan diabetes. Misalnya sifat antioksidannya, antiinflamasi, peningkatan sensitivitas insulin, dan anti kolesterol. Itu ya, antioksidan, antiinflamasi, sensitivitas insulin, dan anti kolesterol. Baik, kita ulangi sedikit ya, kenapa kok pangan fungsional itu menjadi perhatian? Karena sekarang masyarakat kan sudah mulai bergeser
bagaimana caranya ketika kita belum sakit, kita mempertahankan kesehatan kita. Dan ketika kita sudah sakit, kita bisa mendapatkan bahan atau zat gizi atau substansi yang optimal yang bisa membantu kita menangani penyakit atau menangani dampak dari penyakit. Jadi kan sekarang mulai ada pergeseran tidak lagi mengandalkan obat, tetapi mengandalkan makanan. Nah, kenapa itu bisa muncul? Ya karena biaya kesehatan sekarang semakin tinggi, kemudian kita pengen meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kesehatan, sehingga nanti kita akan dapat angka harapan hidup yang lebih baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, untuk yang sudah hadir, silahkan menuliskan NIM dan nama di kolom chat. Karena ini saya record, maka nanti insya Allah akan tersimpan di rekodnya itu. Nah, berikutnya muncul ide. Dan ide-ide itu dimanfaatkan dalam bentuk penelitian. Dimulai dari kenyataan atau fenomena bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Laut Mediterania, jadi di Laut Tengah, Spanyol, Italia, ke timur, sampai ke Turki, kemudian Yunani ke selatan, sampai ke Palestina, Mesir, Tunisia, Barat, Maroko gitu ya. Di sana itu jumlah penderita diabetesnya rendah. Kemudian dilakukanlah penelitian, kenapa kok bisa seperti itu? Dan uniknya di sana itu orangnya juga gemuk-gemuk, gitu. Orangnya badannya berat-berat, tapi kok diabetesnya rendah. Kemudian ditelitilah cara mereka makan, apa yang mereka makan. Dan ternyata mereka memiliki diet yang relatif agak sama itu ya, di daerah itu. Nah, kemudian terus diteliti, kemudian muncullah istilah diet Mediterranean. Diet ini unik karena justru tidak terlalu mempertimbangkan asupan lemak. Asupan minyak itu tidak terlalu dipertimbangkan. Memang dikendalikan, tetapi tidak kemudian dihentikan. Kemudian mereka mengkonsumsi beberapa jenis bahan makanan yang unik, dan itu setelah diteliti memiliki sifat fungsional yang cocok bagi penanganan diabetes ini. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai diet Mediterania. Apa yang mereka banyak konsumsi? Itu mereka menambah konsumsi buah, sayur, ikan yang berminyak tinggi, minyak zaitun, kacang pohon. Tapi di sisi lain mereka mengurangi yang lain. Nanti kita lihat ada piramidanya, nanti bisa diperhatikan yang mana yang bisa dikonsumsi agak banyak, yang mana yang harus dikurangi. Dan ternyata di diet mereka itu di dalamnya tinggi polifenol, terpenoid, flavonoid, dan lain-lain. Dan ini ternyata bermanfaat bagi pencegahan diabetes mellitus. Nah, ini diagramnya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, kita lihat dari bawah ke atas ya. Mereka suka bergerak. Mereka suka bergerak,
Kemudian yang berikutnya, mereka secara psikologis itu sangat menikmati makan bersama. Jadi mereka tidak makan sendiri kalau makan gitu ya, tapi makan bersama keluarga, bersama teman gitu. Kemudian kita lihat atasnya. Setiap hari mereka mengkonsumsi sayur, buah, kemudian biji-bijian yang utuh. Jadi kalau gandum ya bekatulnya masih nempel, kalau beras ya masih ada bekatulnya. Mereka mengkonsumsi minyak zaitun, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, dan rempah-rempah intinya itu. Itu setiap hari mereka konsumsi. Ditambah air putih. Kemudian mereka sering di sini, sering mengkonsumsi setidaknya 2 hari dalam 1 minggu, itu mengkonsumsi ikan dan produk laut. Kemudian mereka mengurangi produk unggas, telur, keju, yogurt, dan mereka sangat mengurangi daging serta makanan-makanan manis. Kemudian mereka juga punya keunikan. Mereka secara teratur mengkonsumsi anggur buahnya maupun anggur dalam bentuk minuman. Nah, ini kalau kita yang muslim kan barangkali anggur ini menjadi masalah ya, yang minuman ya. Karena kan kalau sudah difermentasi maka itu bisa menjadi tidak halal. Tapi kan kita masih boleh mengkonsumsi anggur dalam bentuk buahnya. Nah, beginilah pola hidup mereka. Mereka mengurangi minyak? Tidak. Nyatanya di sini minyak zaitun itu porsinya besar di sini. Tuh ya. Karbohidratnya juga cukup. Nah, inilah keunikan mereka. Nah, semakin banyak penelitian yang menunjukkan, aduh ini maaf nih kebalik. Seharusnya DMT2 ya. DMT2 itu diabetes mellitus tipe 2. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 dan komplikasi yang terkait dengan DM tipe 2 dapat dicegah atau ditunda melalui asupan makanan yang secara teratur, yang makanan itu dianggap fungsional dan bertampak pada kontrol glikemik, pengaturan tekanan darah, antioksidan, mikrobiota usus, dan menekan produksi sitokin proinflamasi. Ingat, sitokin itu yang mengatur imunitas dan peradangan ya. Jadi bagaimana tubuh menanggapi peradangan. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, di sini ada sayur, buah, kacang-kacangan. Jadi sayur, buah, kacang-kacangan, dan minyak zaitun itu adalah komponen yang setiap hari mereka konsumsi. Di situ ada polifenolnya macam-macam. Kemudian komponen, aduh maaf ini harusnya saya saya tuliskan diet Mediterania gitu ya. Nanti saya ubah dulu. Jadi nanti kalau ada singkatan MD itu Mediterranean Diet. Itu. Komponen diet Mediterania terdiri dari tingginya asupan makanan nabati seperti buah-buahan, sayur dan kacang-kacangan. Kemudian ikan dan produk susu dalam jumlah sedang, dan asupan daging merah dan anggur merah itu rendah. Tetapi tetap dikonsumsi gitu loh. Jadi bukan berarti kemudian mereka meninggalkan daging merah. Sama sekali tidak. Mereka tetap mengkonsumsi, tetapi jumlahnya dikurangi. Sesuai dengan ini, sesuai dengan
segitiga ini, piramida ini. Nah, yang terdapat dalam diet Mediterania itu ada polifenol, terpenoid, flavonoid, alkaloid, dan lain-lain berperan penting dalam menjaga kesehatan dan berkontribusi dalam mencegah kanker, depresi, diabetes tipe 2, obesitas, asma, dan penurunan kognitif. Khusus untuk diabetes tipe 2, makanan-makanan itu ternyata mendukung peningkatan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antikolesterol, meningkatkan sensitivitas insulin, dan penurunan resistensi terhadap insulin. Jadi, sensitivitas insulinnya naik, penolakan atau resistensi terhadap insulin juga diturunkan. Dan penelitiannya tidak main-main ya. Jadi 9,5 tahun itu dilihat pola konsumsinya, kemudian dilihat efeknya. Dan memang terbukti dengan diet Mediterania itu betul-betul bisa mengurangi resiko munculnya diabetes. Yang unik bahkan ada artikel yang menuliskan bahwa seolah-olah kalau sudah diabetes, sudah diet Mediterania, maka pengendalian berat badan itu tidak lagi menjadi prioritas. Itu. Tetapi kalau saya ya lebih tetap cenderung diet, kalau memang kita harus melakukan diet Mediterania, diikuti dengan pengendalian berat badan. Jadi sudah saya sampaikan kan di timur, bukan Timur Tengah ya, di Laut Tengah itu uh, diabetesnya jarang, sekalipun mereka gemuk-gemuk orangnya. Nah, diet Mediterania mengurangi efek buruk obesitas pada orang beresiko diabetes tipe 2. Poinnya ini, tadi saya sampaikan sudah. Diet Mediterania bukanlah diet yang membatasi kalori. Karena justru elemen utamanya itu mengandung energi tinggi. Apa itu? Minyak dan kacang. Oleh karena itu, diet Mediterania lebih baik dalam menurunkan resiko diabetes tipe 2 terlepas dari penurunan berat badan. Jadi kita tidak usah membatasi asupan energi, kita mengatur saja dan terbukti itu sudah bisa mengurangi resiko diabetes. Ya, gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, ini jadi saya baca ada satu jurnal itu membahasnya ini. Komponen makanan dalam diet Mediterania itu yang punya sifat fungsional tertentu itu apa? Dikelompokkan. Nah, kemudian ada 5 kelompok ini. Asam lemak tak jenuh tunggal seperti asam oleat dan itu ada dalam minyak zaitun. Kemudian asam lemak tak jenuh ganda omega 3 itu ada di kacang-kacangan yang pohon, bukan kacang tanah, tapi kacang yang ada di pohon tinggi, misalnya kenari. Kemudian ada asam eikosapentanoat EPA dan asam docosahexanoat DHA yang ada pada ikan berminyak. Ikan berminyak itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian flavonoid dan antioksidan itu ada di buah dan sayur. Kemudian serat ada di sereal dan gandum utuhnya. Kemudian ada di buah dan sayurnya. Kemudian perhatikan
Duh, maaf ini harusnya makanan biji-bijian dengan indeks glikemik rendah itu di bawahnya ya. Berarti 6 seharusnya. Nanti saya perbaiki. Berarti juga kita perlu mencari sumber karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Nah, pertanyaan terbesarnya, apakah kita di Indonesia bisa mendapatkan ini semua dengan makanan lokal Indonesia? Jadi bagaimana caranya kita melakukan diet seperti ini, mendapatkan substansi yang kita butuhkan, tapi dari produk lokal Indonesia. Bisa atau tidak? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian, ada juga jurnal yang menyebut, ini kalau mau lebih bagus lagi, itu dilengkapi dengan beberapa hal. Yang pertama ini, teh hijau. Teh hijau itu ada katekin, ada epilokasiyoncin galat, yang ini nanti akan menekan stres oksidatif, peradangan, dan kematian sel. Teh hijau di Indonesia ada. Kemudian, polifenol yang ada pada kakao dan kopi, itu ada kaffeol, procyanidins, dan asam klorogenat. Semuanya menunjukkan kemampuan untuk mempengaruhi sensitivitas insulin. Jadi, konsumsi teh, konsumsi kakao, konsumsi kopi, itu baik. Tapi ingat, jangan pakai gula. Tuh. Kalau kita menghindari diabetes, kok malah kopinya pakai gula ya sama saja. Makanya teh, kakao, maaf ya ini salah ketik. Biasa kan teh jadi deh itu kan di Microsoft sering terjadi. Teh, kopi, kakao itu baik kita konsumsi. Tapi harus tanpa gula. Itu bisa jadi tambahan juga. Kebetulan kan di Indonesia teh, kakao, kopi itu juga produk lokal kan di sini. Baik, sekarang bagaimana dengan potensi lokal kita? Nanti kita bahas ini. Poin-poin yang kita butuhkan itu ini. Pertanyaannya adalah, makanan lokal kita, apa yang bisa kita manfaatkan supaya kita dapat komponen ini, substansi ini. Nah, kita lihat satu persatu. Zaitun. Ada nggak pengganti zaitun? Kita cari oleat ya. Dan ternyata oleat itu di minyak sawit juga tinggi. Jadi zaitun dan minyak sawit itu oleatnya tinggi. Kalau kita mau lebih tinggi lagi, kita pakai maaf, minyak sawit merah. Apa itu minyak sawit merah? Coba kalian cari nanti di internet, di Google. Minyak sawit merah. Jadi benar, memang warnanya merah seperti yang di gambar sebelah kanan ini. Warna minyaknya merah. Jadi minyak sawit merah itu dari profil asam lemaknya, itu asam oleatnya 36%. Minyak sawit biasa itu belasan, belasan persen. Minyak kelapa itu juga sekitar belasan persen. Jadi yang terbaik yang bisa kita dapatkan itu minyak sawit merah. Mau pakai minyak zaitun juga sekarang nyari minyak zaitun tidak terlalu sulit di Indonesia. Tetapi memang itu bukan produk lokal kita. Kalau memang kita ingin ngejar yang potensi lokal, kita bisa gunakan minyak sawit merah. Ada yang mau tanya? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Adakah produk lokal pengganti kenari sebagai sumber omega 3? Nih, asam lemak tak jenuh ganda omega 3, kalau versi Mediterania, versi Laut Tengah sana, itu sumber utama yang mereka gunakan adalah kenari. Nah, di Indonesia sumbernya apa? Yang lokal itu ada ikan kembung, ikan tenggiri, ikan sarden, ikan teri, tiram, bahkan kedelai. Ikan kembung itu seperti ini tenggiri, ini sarden, ini tiram, ini teri. Itu omega 3-nya tinggi. Jadi tidak ada kenari, tidak masalah. Kita geser ke ikan. Mete juga bisa kita jadikan alternatif. Kalau mete kan lokal sini ya, kita bisa nanam di sini. Nah, kenari kayaknya kok saya belum pernah lihat ya di Indonesia. Tapi kalau mete bisa kita tanam, ikan-ikan ini semuanya ada di Indonesia. Jadi omega 3 mestinya tidak jadi masalah buat kita. Oh, di sini produk lokal omega 3 banyak. Kemudian yang tiga, yang berikutnya. Kita lihat lagi. Ini ikan berminyak. Nah, ikan berminyak itu apa sih? Ya, kalau di sana ada salmon kayak gitu. Di Indonesia ikan berminyak itu ada tuna dan sarden. Dua-duanya ada. Di Indonesia itu tuna banyak sekali di laut. Sarden juga banyak di laut. Jadi nggak masalah. Kita juga bisa dapat ini ikan berminyak. Buah dan sayur, wah, orang Timur Tengah itu Laut Tengah makan buah dan sayur banyak, kita juga punya banyak buah dan sayur. Tapi kalau kita ingat materi ilmu bahan pangan, ketika kita membahas buah, itu kalau Anda ikut kelas saya pernah cerita bahwa orang-orang di Italia, Spanyol, Perancis Selatan, kemudian Eropa Timur sebelah selatan, itu sangat suka makan jeruk. Jeruk di sini kita punya banyak. Sayur kita setiap hari bisa dapatkan. Jadi insya Allah untuk sayur dan buah, supaya kita dapat seratnya, supaya kita dapat di flavonoid dan antioksidan, itu enggak, insya Allah tidak masalah di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, sereal utuh, cari saja di pasar beras merah kayak gitu. Atau beras hitam ada di pasaran kita. Indeks glikemiknya rendah, kita bisa produksi jagung manis, kita bisa produksi jelai. Jelai itu kayak gini. Jelai itu jewawut, kita ada talas, kita ada ubi jalar. Ini indeks glikemiknya rendah. Jadi kalau kita butuh sumber karbohidrat atau sumber serat, kalau beras dengan begatul itu serat ya. Atau kita butuh yang indeks glikemiknya rendah, ya kita bisa dapat dari potensi lokal kita, tidak masalah. Jadi insya Allah kalau kita ngejar ininya, ngejar indeks glikemiknya rendah, itu di Indonesia banyak kok yang bisa kita konsumsi. Tinggal mau nggak kita memanfaatkan potensi lokal kita. Ubi jalar itu memang indeks glikemiknya sedang. Tapi kalau kita merebusnya dalam waktu lama, itu indeks glikemiknya akan turun. Jadi kita bisa mengurangi indeks glikemik dengan merebus dalam waktu yang lebih lama. Begitu.
Monggo ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada. Nah, ini yang unik. Ini. Tadi kita bicara asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 itu ini. Kalau orang Mediterranean, orang Laut Tengah, itu pakainya kenari. Karena kita nggak bisa dapat kenari, maka kita bisa coba dengan beberapa jenis ikan, sumber omega 3. Tapi ada penelitian seperti ini. Misalnya asam lemak omega 3 yang diperoleh dari ikan dan makanan laut hanya dikaitkan dengan penurunan resiko diabetes mellitus tipe 2 pada populasi Asia. Tidak pada populasi Eropa atau Amerika Utara. Jadi ada penelitian yang mungkin agak ya butuh penelitian lebih lanjut ya. Karena ternyata kalau asam lemak omega 3-nya itu sumbernya dari laut, seperti tadi yang kita usulkan di depan tadi, itu sepertinya cocoknya untuk Asia. Untuk Eropa dan Amerika Utara, orang-orang kulit putih itu tidak terlalu cocok. Nah, sebabnya apa itu yang kita belum tahu. Apakah mungkin masalah gen atau apa gitu. Sehingga mungkin memang orang-orang Eropa itu cocoknya pakainya kenari, bukan ikan laut. Sementara kita cocoknya dengan ikan laut. Gitu. Jadi memang gen itu kadang-kadang berpengaruh terhadap efektivitas zat gizi, efektivitas obat. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian, penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepatuhan jangka panjang terhadap diet rendah lemak. Jadi misalnya kita punya pasien DM tipe 2, kemudian kita minta untuk diet rendah lemak karena dia obes misalnya, itu ternyata tidak menurunkan resiko diabetes tipe 2 atau cardiovascular disease, tapi hanya pada pasca menopause. Nah, ini jadi beberapa, mungkin bukan keanehan ya, tetapi anomali gitu pada beberapa penelitian. Jadi ternyata kalau pasien itu perempuan pasca menopause, artinya sudah mulai lansia awal begitu, ternyata diet rendah lemak tidak menurunkan resiko diabetes tipe 2. Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut. Mungkin nanti kalian bisa lakukan itu. Tapi kalau sudah di S2. Kalau S1 sepertinya terlalu berat. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Apa yang kadang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menangani diabetes? Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Baik. Berbagai obat herbal diabetes. Sebenarnya saya agak ragu juga tadi ketika menulis ini benar-benar obat herbal atau hanya sekedar minuman ya, gitu ya. Tapi ya sudahlah saya tulis obat herbal. Jadi ada beberapa bahan yang sering digunakan masyarakat ketika anggota masyarakat itu kena diabetes. Yang pertama yang paling terkenal memang kunyit. Di dalam kunyit itu ada kurkumin. Dan dipercaya secara turun-temurun dapat mencegah sekaligus mengobati diabetes tipe 2. Kemudian ekstrak kunyit juga diketahui dapat mengontrol gula darah
dan mencegah komplikasi, misalnya gangguan pada mata, syaraf, dan ginjal. Tapi, jangan sampai konsumsinya di atas 4 gram sehari, karena nanti akan menyebabkan masalah pencernaan. Di sumber yang lain saya dapatkan informasi lain. Jadi kurkumin itu dapat menurunkan kadar glukosa darah, juga dapat meningkatkan jumlah insulin. Itu kunyit ya. Oh ya, kurkumin itu juga ada di temulawak juga ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lidah buaya. Bentuknya apa? Bentuknya jus lidah buaya. Jus lidah buaya bisa menurunkan gula darah sekaligus mengurangi lemak. Jus lidah buaya mengurangi pembengkakan dan mempercepat proses penyembuhan luka. Tapi kalau Anda sudah minum obat diabetes, kemudian nambah dengan jus lidah buaya, maka gula darah akan bisa turun dengan agak terlalu cepat. Sehingga nanti jadi hipoglikemia. Jadi hati-hati. Kemudian apa yang ada dalam lidah buaya yang bermanfaat? Ada kromium, ada alprogen. Dua-duanya mampu menurunkan gula darah. Kromium itu merangsang sekresi insulin. Kemudian ada emodin, itu juga punya peran menurunkan kadar gula darah. Itu ya, jadi lidah buayanya di jus bagian dalamnya itu. Kemudian yang tiga tidak terlalu disukai, namanya pare. Pare itu tidak disukai karena pahit dan kadang ada getahnya. Pare itu juga sudah diketahui turun-temurun menjadi obat alternatif diabetes. Kenapa bisa begitu? Karena pare bisa membuat tubuh menggunakan insulin lebih efisien. Sehingga juga mencegah peningkatan kadar gula dalam darah. Tapi kalau konsumsinya dalam jangka waktu lama, itu juga bisa membuat hipoglikemi. Apalagi kalau dikonsumsi barengan dengan obat diabetes. Di sumber lain, jadi kalau di sini ya, sumber pertama itu konsumsi pare bisa membuat tubuh menggunakan insulin lebih efisien. Tapi di sumber lain, ada yang menyebut pare membantu meningkatkan produksi insulin serta mendukung penyerapan dan pemanfaatan gula darah. Jadi kalau penyerapan dan pemanfaatan gula darah, ya ini penggunaan insulin ini. Tapi di sini ada tambahan, pare meningkatkan produksi insulin. Jadi ini dua sumber yang berbeda ya. Ini kalau kalian ketik di Google itu banyak kok nanti kalian jumpai penjelasan-penjelasan dari web-web yang bisa dipercaya. Kemudian yang berikutnya adalah kayu manis. Kayu manis dianggap memiliki efek seperti insulin dalam tubuh. Kayu manis dapat mengontrol gula darah dan kolesterol. Namun, masih perlu diteliti. Kayu manis dapat membantu menurunkan gula darah dan mencegah diabetes dengan meniru efek insulin. Kenapa? Karena dia bisa membantu meningkatkan pergerakan gula dari aliran darah ke dalam sel. Jadi gula tidak lama-lama ada di darah. Sehingga karena tidak lama ada di darah, kayu manis dapat membantu menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin
dan membuat insulin lebih efisien dalam memindahkan gula ke dalam sel tubuh. Ada 4 ini yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Tapi hati-hati ya, jangan asal nyampur. Misalnya kunyit saya campur dengan pare, kunyit saya campur dengan kayu manis, gitu. Saya kira itu betul butuh konsultasi dengan dokter ya. Takutnya malah nanti jadi hipoglikemi yang parah. Nah, itu perlu terukur lah ketika kita menggunakan, misalnya kita bikin minuman dari 4 jenis bahan ini. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada. Kita masih ada, saya lupa kemarin menyampaikan, karena memang waktunya nggak cukup ya. eh Pangan fungsional untuk yang membantu kita mengendalikan berat badan. Jadi ada ternyata pangan fungsional yang bisa membantu kita menjaga berat badan supaya tidak mudah naik. Itu ada. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas. Pangan fungsional untuk mencegah kegemukan. Kayak gitu. Itu ada. Baik, ada yang ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Sudah hampir 50 menit. Dulu pas awal-awal, ya bukan awal-awal ya, Pak Rektor selalu menekankan kalau kuliahnya online, tidak usah terlalu banyak yang ditambah-tambahkan, jadi poin-poinnya saja disampaikan supaya tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti kuotanya juga banyak yang kesedot. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kunyit tadi itu kan sehari 4 4 gram. gram, iya, Pak. Kalau misalnya kita konsumsi itu terus ada tambahan lain, misalnya di dalam makanan kita ada kunyitnya gitu, gimana, Pak? Apakah masih diperbolehkan untuk orang sakit diabetes? Nah, ini yang terus terang saya belum belum terlalu anu ya, belum belum bisa menjawab dengan sangat jelas ya. Nanti coba saya cari jawabannya. Tetapi memang begini, kita perlu memperhatikan bahwa yang namanya pangan fungsional itu punya batas aman. Dan batas aman inilah yang paling jarang diteliti. Batas aman ini yang sangat jarang, bahkan banyak yang tidak pernah ada penelitian. Sehingga kadang-kadang masyarakat mengkonsumsi sesuatu pangan fungsional itu dalam jumlah besar. Sehari dalam jumlah besar atau sangat besar. Eh, di sisi lain, beberapa jenis bahan pangan, bumbu yang kita miliki, itu juga punya peran sebagai obat herbal. Nah, kalau obat herbal itu memang bukan ranahnya orang pangan, orang gizi ya, tetapi ranahnya farmasi. Dan seperti kita juga tahu bahwa penelitian tentang obat herbal di Indonesia pun juga kita tidak bisa mengatakan sudah sangat banyak gitu ya. Kebanyakan memang masih di tahap mencari khasiat, tetapi belum sampai di tahap menentukan batas aman. Nah, ini perlu terus kita cari sebenarnya kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu kalau kelebihan nanti efeknya apa.
Kalau efeknya negatif ya berarti kita perlu menentukan batas amannya. Itu kita masih masih belum seperti anulah seperti negara-negara maju. Kalau negara-negara maju itu jelas di panduan apa konsumsi harian gitu ya. Jelas kalau vitamin A itu nggak boleh lebih dari sekian. Nanti ada penjelasannya tuh. Kalau kelebihan nanti efeknya seperti ini. Di Indonesia kan kita belum. Kita masih terlalu berpikir bagaimana caranya masyarakat bisa dapat sekian kalori. Bagaimana caranya masyarakat bisa dapat gizi seimbang. Tetapi belum terlalu memikirkan sebenarnya yang kita butuhkan maksimal itu berapa sih? Wong saya yakin Anda saja yang ahli, yang mahasiswa gizi mungkin nggak tahu kok vitamin C itu batas amannya berapa, vitamin A batas amannya berapa kan. Jadi nanti coba saya carikan ya, apakah kunyit itu efeknya seperti apa kalau kelebihan. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain coba, ada yang mau tanya juga? Silahkan. Kalau di farmasi itu ada beberapa orang dosen yang memang interestnya itu di bahan alam dan obat herbal. Gitu. Tapi apakah kemudian sudah ada batas aman untuk konsumsi substansi fungsional tertentu? Nah, itu yang saya belum tahu. Kemudian perhatikan lagi ya. Dulu di awal itu kita sudah pernah membahas bahwa yang namanya pangan fungsional itu bentuknya adalah makanan. Yang namanya obat herbal itu bentuknya obat. Kalau kunyit itu dikonsumsi dalam bentuk bumbu, misalnya jadi campuran pada nasi kuning kayak gitu ya, itu berarti fungsinya adalah sebagai makanan. Tapi kalau kemudian kunyit itu dijadikan diekstrak, kemudian dimasukkan dalam kapsul, nah itu berarti nanti sudah berubah menjadi obat herbal. Nah, apakah kemudian yang seperti itu juga batas amannya sama? Nah, itu juga sangat perlu sebenarnya kita tentukan ya. Ketika bahan tertentu itu statusnya adalah makanan, berapa sih yang bisa dikonsumsi? Ketika sesuatu itu statusnya berubah menjadi obat herbal, berapa maksimal yang bisa dikonsumsi? Nah, itu sangat penting sebenarnya kita tahu, tetapi mungkin belum jadi prioritas pemerintah itu untuk menentukan itu. Itu saya kira itu jawabannya mungkin belum bisa menjawab dengan lengkap, tapi insya Allah coba nanti akan dicarikan jawabannya. Monggo yang lain silakan. Bapak izin bertanya lagi. Ya silakan. Tadi kan kalau ada misalnya kunyit itu dimasukkan dalam kapsul itu masuknya ke Obat obat-obatan herbal. herbal. Hmm, Mm-mm. Kalau si kunyit ini dijadikan minuman gitu, Pak, misalnya kan ada itu yang misalnya kunyit diseduh kayak gitu-gitu, hmm. terus dicampur apa gitu tuh masuknya tetap obat herbal atau pangan fungsional, Pak, Nah, makanan. batasnya memang yang samar itu ada di situ. Jadi kalau fungsinya itu sebagai minuman, maka mestinya masuk ke minuman fungsional. Tapi kalau kemudian masyarakat berkeyakinan bahwa ini bisa mengobati, maka ranahnya adalah ranah obat herbal. Cuma, apakah kemudian obat herbal itu boleh dalam bentuk minuman? Jawabannya boleh, karena jamu itu kan sebagian bentuknya minuman. Jadi, memang irisannya ada di situ. Irisannya ada di situ. Tapi kalau saya lebih cenderung kalau memang itu arahnya ke mengobati, maka itu obat herbal. Tapi kalau arahnya ke mencegah, maka itu bisa kita anggap sebagai minuman fungsional. Gitu.
Pemerintah juga belum punya aturan kok, Dik. Dulu kita ingat ya, di pertemuan pertama atau kedua, kita sempat punya aturan tentang pangan fungsional. Tapi setelah itu, malah aturan itu diganti dengan aturan baru yang itu menghilangkan pangan fungsional. Sehingga batasnya menjadi agak samar. Agak samarnya biasanya memang di minuman itu. Jika misalnya saya minum teh tambah jahe, itu sebenarnya minuman fungsional atau obat herbal. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat, oh kalau ini saya fungsikan hanya sebagai penghangat, tidak untuk mengobati, dan kondisi saya tidak dalam keadaan sakit, ya itu masuk ke kategori minuman fungsional. Tapi kalau kemudian saya sakit, kemudian saya perlu minum itu untuk memperbaiki kondisi saya, ya itu berarti masuknya ke herbal. Tapi itu persepsi saya ya, persepsi saya. Karena pemerintah belum membatasi itu secara tegas. Monggo yang lain, saya mau ditanyakan lagi, silakan. Nggak ada. Kalau tidak ada, kita tutup sekian. Alhamdulillah.